Jangan main-main dengan ini. Makanya saya bilang, penemuan saya sudah cukup. Saya bilang ke teman-teman media, saya nggak perlu aslinya. Apa nggak perlu aslinya? Ngapain orang Itu juga kalau ada aslinya. Asumsi kan gitu ya. Tapi saya masih penasaran bang, hipotesa abang kalau ijazahnya nggak ada ya. Iya. Ini masih menggelitik nih. Ijazahnya nggak ada, terus mereka fotokopi dari aslinya dari mana? Membandingkan sebelum dilegalisir itu bagaimana ya pihak kampus ya? Abang set aja nanti acara yang saya bilang, atau nanti saya bisikin deh linknya. Dia jamblang, bah menteri aja kaget bang, menteri sama komisioner modusnya. Itu 2017 bang. Iya. Dan saya tahu Pramuka itu sudah ada 2011. Ya, Pramuka emang legend ya bang. Apa yang nggak dibuat di Pramuka bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Ini episode spesial karena kita ya rebound tipis-tipis lah. Episode spesial ini kita menghadirkan juga narasumber yang khusus ya, karena ini lagi rame soal ijazah Pak Jokowi, karena ada temuan baru dari pengamat kebijakan publik ya. Abang Bonatu Asilalai telah hadir di sini. Abang, terima kasih sudah hadir. Siap. Selamat datang di studio kami ya. Abang, kita lihat kemarin Abang menang lah ya. Bisa bilang gini nih Bang. Koreksi kalau salah. Ya. Abang ini ibarat juru kunci ya, orang Jawa bilang kuncen. Kuncen di kasus Jokowi. Abang telah memenangkan di Komisi Informasi Publik ya untuk KPU. Jadi ijazahnya dibuka. Ini apakah ini bisa mengakhiri polemik ijazah Jokowi? Ya, baik, terima kasih ya, Bang ya. Senang diundang di sini ya. Sama-sama. Jadi memang yang saya tawarkan kan metodologi yang baru, terobosan yang baru. Selama ini kan kita ribut-ribut based on keyakinan. Menurut keyakinan saya. Iya, jadi baik yang pro dan kontra itu selalu berdasarkan keyakinan. Saya yakin salah, saya yakin palsu, saya yakin benar, asli. Ya. Tanpa ada sebuah solusi ilmiah. Bahkan bayangkan coba ijazahnya belum kelihatan pun orang sudah terpecah. Ijazahnya belum kelihatan. Ya kan? Iya betul. Nah, begitu memang ya kita harus akuin bahwa ini ya seperti apa ya lamanya Pak Jokowi mengeluarkan ijazah asli ya, dan itu hak beliau memang kan, itu namanya privasi ya, mengakibatkan masyarakat berargumen sendiri. Bayangkan Bang ya, saya itu menerima ada sekitar 8 spesimen ijazah yang sudah diedit-edit, yang nggak tahu lagi mana yang benar mana yang enggak. 8 spesimen ijazah yang sudah diedit-edit. Nah, jadi dengan adanya ini sekarang yang baru ini saya tunjuk ya. Boleh. Ini barang baru nih, fresh from dia. Ini yang KPU kemarin ngasih, KPU RI. KPU RI, oke. Ijazah beliau yang dipakai untuk mendaftar di pemilihan presiden tahun 2019. 2019, ini boleh di zoom nanti ya. Yang atas ya, itu sudah, coba Bang, itu sudah terlegalisir ya? Iya, terlegalisir. KPU Pusat ya berarti ya? KPU Pusat tahun 2019. Ini harus tahu juga bahwa ini saat itu sudah pakai sistem silon Bang. Silon, oke. Jadi boleh jelaskan Mas, silon itu apa? Sistem paslon ya. Jadi kalau orang mau nyalek, daftar presiden apapun itu sudah main upload scanan informasi ini ya. Iya, sistem informasi pencalonan ya. Masukkan itu melalui upload scanan. Oke. Beda dengan yang 2014. Oke, yang tengah ini apa nih? Ini ijazah yang tahun 2014. 2014. Jadi waktu mendaftar Pilpres yang pertama. Iya. Jadi ini hasil dari KPU memfotokopikan ke saya yang fotokopi. Karena dulu sudah sistemnya manual. Oh, jadi cuman yang silon yang atas aja ya? Iya. Jadi pasti agak berbeda. Kenapa? Ini kan namanya juga software ya. Kadang sebenarnya aslinya ijazah itu ukurannya A3. Aslinya? Iya. Nah, yang ini yang baru bawah. tadi. Terbaru ini tadi baru jam 2 saya dapat. Oh, kan ini hari ini hari Jumat ya, 13 Februari. Jam 2 ini baru keluar. Jam 2. Maksudnya baru dapatnya gimana, Bang? Jadi, sebenarnya saya dulu itu saya sudah dapat. Yang tadi yang Bang ceritakan proses panjang itu. Betul, dari November ya. Oh, 1 semester, Bang. 1 semester, 1 Agustus saya ingat.
Oke. Dari 1 Agustus ya. Jadi 1 Agustus saya berproses, di KIP itu saya mulai November lah. Oh, di KIP-nya November ya. Iya, Oke, karena kan pertama Bang ya, jadi nggak apa mundur dikit ya. Boleh. Biar orang ngerti bahwa betapa susahnya Kronologinya. nyari ini sehingga jadi solusi yang baik. Iya, betul. Awalnya itu saya bersurat ke PPID, PPID. KPU. PPI ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID. KPU. Memang prosedur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang begitu step-stepnya Bang. Oke. Saya bersurat Bang, jangan mimpi Bang langsung dijawab, langsung diiyakan. Ditolak Bang dulu. Oh ya? Nah, tahu nggak Bang cara nolaknya bagaimana? Apa dia, Bang? Balasnya gimana? Kasar banget Bang. Gimana kasarnya kayak apa nih? Tiba-tiba dikeluarkan peraturan keputusan KPU 731 yang menolak, yang melarang mengasih ini. Dilarang Bang ngasih kita ini. sempat rame waktu itu ya. Iya, rame, publik rame kan. Rame betul. Nah, akibat itu publik rame, DPR bereaksi, ketua KPU-nya dipanggil ketua Komisi Iya. 2, dicabut Kasih itu penjelasan. barang. Tapi sebelum dicabut saya sudah keberatan sama mereka, ajuan keberatan namanya ke atasan PPID. Prosedurnya itu kan Iya. kalau ditolak di PPID saya ke atasannya. Banding, ibaratnya banding lah ya. Oke. Ke atasannya. Ke atas. Nah, karena sudah dicabut 731, alasan keberatan saya itu pasti Pasti oke. Itu sudah dipakai dicabut. ya. Nah, jangan pakai lagi alasan itu. Oke, Nah, oke. mungkin kali mereka bingung cari alasan lain. Dikasihlah saya yang ini, tapi ditutupin semua. 9 item 9 itu item ditutupin. Sekarang Jadi- kebuka. Iya, jadi yang hanya otomatis saya bisa lihat cuman tulisan ini, sifat-sifatnya cetakan ya kan, Logo foto. sama Ah, itu aja. sama kop ya, ibaratnya kop atas judulnya. Iya. Kampus ya. Yang ini yang identik ini ditutupin. Ini kan Nomor, unik ya. Nomor itu unik memang. Yang nggak bisa cuman satu-satunya, Cuman satu, iya. ya kan? Ini juga cuman satu-satunya nih. Ini kan blanko cetak sertifikatnya. Ini cetak mahasiswanya. Ini ditutupin. Apalagi 9 Bang. 2 Ini Bang ditutup tanda tangan. tanda tangan. 3 oke. Awalnya saya kira ada tanggalnya Bang. Dilegalisir Iya, stempelan di sini itu. kan memang ada seperti tanda 2 nih seharusnya. Jadi saya minta juga tanda tangan karena namanya itu tutupin saya nggak ngerti juga kan. Jadi Yogyakarta titik 2 ya, ada Iya. tanggalnya. Nah, jadi saya kira awalnya ada tanda tangan, ada tanggal, terus ini juga ditutupin. Berarti tadi 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ini ada nama Bang, NIM ya. 5. 5, 6. 6 kota. Iya. 7 7. tanda tangan rektor. Iya, 8 nih. Pandekan sama tanggal itu kali Kak. Satu lagi ini Surakarta Bang, Surakarta. Oh. Sama ini nih ada satu nih. Nah, tempat nama, tanggal lahir, tempat lahir ya kan? Nah, 9-nya ditutup Bang. Kalau gitu kita hanya melihat apa coba? Apa yang mau saya lihat? Logo kampus aja. Logo kamu hanya memastikan beliau dari UGM kan gitu. Nah, akhirnya saya keberatan nih. Mereka juga nggak mau ngasih. Tetap, tapi karena memang setelah atasan PPID memberikan, awalnya dikasih nih dulu Bang ya. Yang atas ya? Iya, ini 2 nggak atas dikasih ya? mereka. Oh, atas dulu ya? Atas dulu. Saya Ini pikir nggak dikasih langsung 2. mereka. Oke. Saya sengketakan Bang. Saya sengketakan, di tengah sengketa kita mediasi. Di mediasi itu saya dikasih yang ini pertama. Tapi mediasi berikutnya mereka ini di mediasi itu saya digoda, ditawarin. Apa nih? Digoda apa? Dirayu apa nih? Dirayu. Nah, jadi dibilang mereka, boleh Bapak melihat yang 9 item ini, tapi datang ke kantor tidak boleh memfoto. Wah. Nah, itu kayak mirip-mirip yang di Polda. Hanya melihat doang ya kan? Lah, saya kan Bang dokter kebijakan Oh, publik. iya, Abang ini dokter dari Universitas Trisakti. Trisakti. Saya tahu Bang, hak publik nggak mungkin lu pasti kalah lu di pengadilan. Saya bilang itu. Betul. Saya nggak mau. Ya. Saya bilang sama lawyer saya, tidak, saya nggak mau. Boleh atau gini, saya malah tawar balik waktu itu. Boleh, kalian gak usah buka 9, tapi cukup 3 aja. Tapi boleh saya kasih Bawa tunjuk ke kopian publik. segala macam. Oh, oke. Mereka tanya apa itu? Yang tanda tangan ini, saya bilang. Tanda tangan ini, tanda tangan ini, enggak boleh katanya. Akhirnya mediasi gagal, kita tembur. Bersidang lagi kita 6 kali Bang. Oh, panjang juga. Panjang Bang. Itu mulai November itu sidang itu. 6 kali alot ini persidangannya. Iya. Karena saya perdana juga masalah ija-ija ini kan. Nah, ya puji Tuhan alhamdulillahnya KIP itu memang mereka itu benar-benar apa ya? Objektif lah. Objektif, dan saya yakin mereka ini mengerti cara berpikir keterbukaan informasi yang berefek ke demokrasi. Oke, kita patut apresiasi Saya bagian apresiasi itunya, mereka. kita patut apresiasi. Dan mereka itu Bang, baru saya paham memang Majelis Komisi Informasi itu tidak berpihak kepada kita, tapi dia berpihak pada informasi.
Oke. Makanya saya nggak banyak cerita, dia langsung kejar nih. Lo kecualiin kenapa? Karena ini coba buktikan itu berbahaya. Independen lah ya. Independen. Jadi kita terhadap juga, informasinya berpihak, tapi terhadap akunya enggak. Tapi dia kejar nih. Akhirnya majelis itu cukup menyakitkan bahwa lu nggak boleh rahasiain ini. Oke. Dibuka lah. Wah. Tapi Bang, ini dibuka juga belum tentu menang, Bang. Karena ada banding ke Petun. Oh, ini masih bisa banding atau lagi proses banding? Masih bisa banding waktu itu. Yang kemarin udah inkrah berarti? Udah inkrah. Okay. Terakhir kan karena mungkin saya yakin, tapi ini sederhana saja ya. Saya yakin ini ada keterlibatan politik lah. Oke. Sehingga akhirnya KPU memutuskan tidak mau banding ke Petun. Oh, jadi tetap selesai di situ ya? Selesai di situ. Akhirnya hari ke-14 masa tenggang mereka waktu habis untuk banding, nggak ada. Dipanggillah saya kemarin. Selesai barang tuh Senin kemarin. Gegeran nih semua kan? Iya. Makanya saya bilang abang nih kuncen, juru kunci bisa mengakhiri polemik gak? Tapi Bang ngomong soal berpihak tadi Bang. Sebelum panjang lebar nih saya mau tanya nih, abang ini di seberang mana nih? Sebelah mana? Pihak siapa? Bang Roy atau kubu satunya lagi nih? Ini biar clear aja ya, teman-teman juga biar clear ya. Biar Bang Bona juga lega, kita juga clear. Abang ini sebelah mana nih Bang? Tapi sebelum itu saya harus cerita dulu. Boleh. Latar belakang saya ketemu mereka. Ada kronologi nih kayaknya. Ada kronologi. Jadi memang saya kan aktif banyak di WA group. Oke. WA yang satu daerah lah, ya kan. Jadi saya cerita bahwa saya aktivis keterbukaan informasi publik. Dan kayaknya waktu itu masalah ijazah ini buntu ya, karena nggak ada ijazah yang bisa tervalidasi untuk dibicarakan. April itu kan sudah keluar punyanya Bang Dian Sandi. Dian Sandi itu salah satu aktivis. Iya. Partai tertentu lah ya. Ya PSI lah kita sebut PSI aja. Lah. Dia unggah ke sosmed ijazah asli ya menurut dia ya. Akun X scan asli ya, akun X ya. Iya, tapi itu tidak bisa tervalidasi. Itu menurut kan dia klaimnya. Kecuali Pak Jokowi ngasih tunjuk bilang iya, ini tidak. Jadi itu yang dipakai. Itulah yang dipakai. Termasuk dari RRT. Iya. RRT itu Roy Suryo, Rismon dan Ibu Tifa. Lanjut Bang. Nah, dari situ akhirnya saya cerita, sebenarnya kalian salah format ini. Saya cerita di grup itu ya, tiba-tiba ada namanya Pak Sabar Tambunan yang berkenalan dengan YouTuber Mikael Nenggolan. Oke. Mikael Sinaga. Yang punya Sentana. Ya kan? Diundanglah saya untuk menceritakan konsep saya, pendekatannya. Tapi saya pikir saya sudah bersurat sebenarnya. Ya kan, begitu saya di YouTube datang ke situ, saya kaget, saya nggak kenal Pak Roy waktu itu belum. Tiba-tiba beliau juga di situ dan ternyata kami dibarengkan gini ditanamkan. Jadi itu pertama kali ketemu Mas Roy bulan apa itu? Pertengahan Agustus tahun lalu. Iya. Belum lama dong. Belum lama. Oke lanjut. Nah disitulah saya kenal beliau. Terus kayaknya beliau tertarik juga cara baru saya. Karena mereka kan mengalami kebuntuan juga kan. Pak Jokowi belum mau juga ngeluarin aslinya, walaupun udah cukup lama polemik. Pak Jokowi belum ngasih tunjuk aslinya. Mungkin buat penasaran orang ya. Nah itu awal perkenalan saya Bang. Nah kebetulan mereka sudah sering podcast juga dengan Bang Rismon. Saya ketemu juga dengan Bang Rismon tanpa sengaja di situ. Ada Mas Roy juga di situ? Ada, waktu itu mereka lagi baru podcast ya kan, sekitar September lah ya, pertengahan. Oh berarti bulan depan ya ketemu? Iya bulan depannya. Bang Rismon. Nah, saya juga ketemu waktu saya dapat DKI yang disembunyikan itu sekitar November. Ijazah untuk Pilgub DKI iya. Saya tak sengaja ketemu dengan Bu Tifa. Dokter Tipah di situ. Desember, jadi Agustus. November, pertengahan November. Nah. Agustus, September, November. Iya. Jadi waktu yang berbeda-beda baru ketemu mereka ini. Iya. Jadi abang, artinya apa nih? Abang mau ngejelasin apa nih? Artinya sejarah kami bertemu itu di situ, belum sebelum polemik ini rame. Panjang. Saya datang belakangan lah. Abang datang belakangan. Iya kan, artinya. Tapi satu positifnya Bang, bahwa saya melihat penelitian saya ini akan nyambung karena kan mereka brandnya selalu peneliti ke saya. Iya. Loh, mereka ini maksudnya bertiga ini. Iya, berarti sekubur dengan saya, sepihak dong. Ini saya makanya tanya itu. Abang di situ nggak? Ya, kami satu pihak dalam hal peneliti Bang, sama-sama peneliti. Satu pihak dalam hal peneliti. Iya. Kenapa kubu yang lain kan nggak peneliti? Mereka rata-rata loyalis, lawyer ya kan. Loyalis. Seandainya mereka ada peneliti juga, saya pasti nimbrung juga.
Kenapa bang? Ketika peneliti berbicara dengan peneliti, maka yang terjadi adalah apa bang? Transfer data. Lu punya data apa? Ini data gue. Saya transfer dataan sama Mas Roy, khususnya ya dengan Mas Roy ya. Beliau punya ini, saya punya ini. Saling transfer data. Jadi kami itu partnership di situ. Saya juga membutuhkan kerja jurnalis investigatif, yaitu Pak Bung Michael tadi. Terbukti bang, yang tadi saya kan dibalas nih sama KPU surat itu, saya kasih ke mereka bang. Saya kasih tahu, saya dibalas ini, dihalang ini. Mereka bantu, apa ini bang? Apa ini bang? Ke medsos, rame kan? Rame lagi. Wah, jadi memang saya bilang kalau saya bekerja dalam hal bekerja, aku membutuhkan mereka. Dan mereka juga ternyata sangat membutuhkan hasilnya bang. Ya. Nah, terbukti metodeku benar. Iya kan? Jadi metodenya ya. Iya. Dipakai nih. Dipakai dan sekarang bang banyak orang meniru caraku bang. Apa tuh model sistematis yang ke PPID semua minta informasi. Oh, jadi orang nggak banyak tahu sebenarnya tadinya ya. Bang, KIP itu nggak didengar orang bang. Nggak ada yang tahu KIP itu apa. Bahkan orang salah sering mengartikan KIP apa. Pasti abang pikir Komisi Informasi Pusat ya. Publik. Jadi orang sebenarnya Komisi Informasi Pusat. Karena ada Komisi Informasi Provinsi. Daerah juga ada. Tapi sebenarnya kepanjangannya udah banyak orang bingung. Betul. Jangan gara-gara dia dibentuk oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik seakan-akan KIP itu Komisi Informasi Publik. Iya. Gitu. Jadi orang sekarang mulai ngeh ya, ibarat mulai sadar ya. Bang, lewat situ. Saya ketemu di Jateng, di KIP Jateng, ketemu warga desa, Bang. Kaget saya. Iba pun apa tuh ya? Iya. Oh, saya ini Pak dari desa ini, lupa Wonosegoro kalau nggak salah ya. Apa? Soal apa? Kenapa, Bang? Gara-gara Abang kami jadi tahu. Untuk meminta informasi desa kami. Sekarang kami lagi bersidang di sini, kaget saya. Kenapa? Saya minta kepala desa saya RAB pembangunan gitu. Arti ini presiden ya, bisa dipakai. Baru jadi jurisprudensi ya. Iya bang, jadi jurisprudensi mereka. Dan terbukti memang bang, mereka lagi bersidang. Ternyata mereka minta sampai banyak item ke kepala desanya, hanya satu yang nggak dikasih kepala desanya. Soal RAB. Begitu mereka sidang di KIP, KI Jateng mereka katanya mediasi, yang nggak dikasih itu cuma RAB. Terus hasilnya gimana? Menang pula dia? Nah, mereka bilang, gimana bang? Hajar, saya bilang gitu. Kan kami ketemu pasti dia selesai mediasi. Hajar terus, dia lanjut mereka bang, kita tunggu aja. RAB itu rencana anggaran. Anggaran biaya. Itu kan agak proyek-proyek itu. Basah itu barang. Nah, itu. Ya. terus abang ini sudah keluar semua nih. Udah dibuka. Ini artinya tadi pertanyaan saya balik ke pertama. Polemik ini selesai atau seperti apa? Menurut abang gimana? Abang kemarin udah dipanggil ya? Iya. Saksi ahlinya buat timnya RRT ya? Ahli. Saksi ahli ya. Terus setelah ini abang melihat gimana nih? Ini kira-kira anginnya kemana nih anginnya? Saya cerita saya dulu. Boleh. Kenapa? Kami itu kan ada irisan. Saya kan meneliti bang, ahli kebijakan publik yang meneliti keterbukaan informasi publik. Iya. Dan sampling saya kebetulan ijazah Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi ini kecil bagi saya bang. Oh ya. Ini kita berbicara keterbukaan informasi publik. Secara ini ya. Secara nasional itu sebenarnya ya. Ini etalasi demokrasi kita. Ijazah Pak Jokowi itu bagian kecil aja. Iya. Oke. Menarik. Tapi saya berpikir ini sebagai runtuhnya gunung es. Iya. Kalau yang nomor 1 runtuh, selesai semua. Harusnya bisa dibuka. Sekarang gini bang, kalau maaf nih, beliau kan nih bekas orang nomor 1 Republik ini. Sekarang kalau tiba-tiba ada anggota DPR yang ijazah palsu, ada bupati, wali kota, kira-kira cukup kuat nggak dia berargumen menahan tidak ngasih? Iya benar, bisa dibuka itu, selesai semua barang. Tapi bang, abang waktu mengajukan gugatan itu pasti butuh effort besar kan, segala macam. Nah, kayak misalnya teman tadi di Jawa Tengah, mereka timnya itu harus kuat dong, lawyer segala macam, dokumen pendukung gitu. Jadi gini bang, jadi inilah yang saya bilang, saya kan jadi aktivis keterbukaan informasi publik itu sejak 2020-an awal. Tak banyak lawyer yang ngerti. Iya. Bahkan lawyer sendiri nggak jarang bersidang di situ, sangat jarang satu-satu lah. Kurang cuan kali jadi kepada main di situ kali lawyer. Karena ini bang, informasi ini kan dapur. Jadi memang ini sisi gelapnya badan publik pasti berusaha menutup. Sisi gelap badan publik ya kan? Sementara sisi terangnya publik pingin membuka seterang-terangnya.
dalam hal ini ya badan publik kan kayak seperti saya minta itu belum tentu dijawab, Bang. Jangankan dijawab, saya yang di komisi di Kemendikdasmen. Sebelum saya bertanya, saya harus tanda tangan dulu. Sebelum tanya. Iya, sebelum bertanya saya harus menandatangani bermaterai. Berjanji tidak akan menginformasikan kemana-mana. Ya, pertanyaannya kalau informasi publik masa nggak bisa dipublikasi? Itu soal apa tuh, Bang? Ijazahnya saya tes juga, ijazahnya. Ke beberapa tempat ya. Enggak, ini kan sampling saya ini untuk keterbukaan informasi ini publik ini, Bang. Saya tes untuk presiden, wakil presiden, menteri, komisaris BUMN. Wah, cek ombak berat-berat ini. Karena saya pikir tadi, Bang, kalau ini runtuh selesai ini semua. Ngapain pula saya mulai dari kecil-kecil dari RAB ya? Dulu saya di RAB, Bang. Main di situ. Nah, main di situ saya hajar RAB, saya buka juga, memang nggak dikasih. Nah, tapi saya ngerti. Itu. Harus itu ya. Minimal sabar dulu lah ya, minimal sabar. Nah, melanjut tadi, Bang, itulah penelitian saya itu adalah untuk membantu menjelaskan sisi publik ada nggak ijazah beliau. Ijazah ini dari segi atau enggak ijazah iya, beliau. hipotesisku, penelitianku adalah ada nggak ijazah beliau. Dalam tentunya ini dalam kacamata publik. Kacamata badan publik. Ya. Dan aku ini mengunci penelitian yang baik itu kan ada ruang lingkup. Ya. Nggak melebar kemana-mana. Ruang lingkupku ini adalah untuk pejabat publik, khusus untuk Pak Jokowi, itu saya kunci di 2005 ke sekarang. Karena beliau sudah pejabat publik. Makanya saya tidak mau bersinggungan dengan penelitian Pak Roy. Mereka itu justru menyinggung ranah profesi. Ijazah, misalnya, contohnya yang abang tahu lah, mereka kemana? Ke UGM, lihat ke Pak Kasmujo, lihat skripsi. Terlalu melebar ya. Mereka memang ke 2005 ke bawah. Kalau boleh aku bilang, mereka ke 1985, 80 ke 85 semasa beliau kuliah. Kalau abang 2005 ke atas. Semasa beliau jadi pejabat Masuk publik. pejabat publik. Lebih make sense itu ya. Karena itulah menurut saya yang bisa saya ganggu. Loh, kalau seseorang yang berani mempublikkan diri menjadi pejabat publik, udah masuk milik publik dong. Jangan bicara privasi. Iya. Iya kan? Saya setuju itu, jangan bicara privasi. Loh, judulnya udah pejabat publik ya. Iya, jangan bicara rahasia-rahasia segala. Iya. Ingat, pejabat publik itu dia memperoleh kemewahan karena kita kehilangan hak kita. Kita membayar pajak untuk dia. Iya. Iya kan? Betul. Mengapa dia lebih khusus daripada kita? Ya, ini menarik. Benar. Memang banyak orang nggak menyadari soal ini. Nggak nyadari. Seakan-akan kita memilih presiden untuk ngangkat jadi raja. Ada bagian lain yang harusnya kemewahan tadi itu ya. Iya, benar, Bang. Ada kompensasi dari hilangnya privasi dia. Kompensasinya adalah adanya dana-dana publik mengalir ke dia, fasilitas publik semua milik publik. Abang balik lagi. Nah, kita lihat ruang lingkup tadi, Bang. Iya. Ruang lingkup Pak Jokowi gimana, Bang? Jadi lingkup saya tadi ya saya mengecek dokumen-dokumen yang ada dipegang badan publik. Makanya Bang, saya minta dokumen itu nggak Bang kemana pertama? Saya minta itu ke ANRI. Arsip Nasional Republik RI, Indonesia. Ya. Ke LKD. LKD itu Lembaga Kearsipan Daerah. Kenapa? Seharusnya dokumen-dokumen beliau itu sudah diarsipkan ke provinsi di Lembaga Kearsipan Provinsi DKI. Tempat beliau maju ini ya. Iya. Pilkada ya. Pilkada. Seharusnya juga dokumen-dokumen beliau itu sudah diarsipkan di Lembaga Kearsipan Daerah Kota Solo. Oke. Ya kan? Tahu nggak hasilnya ini Bang tiga-tiga ini? Apa? Jong, Bang. Tidak ada diarsipkan, Bang. Padahal ini orang nomor 1. Iya. Kok bisa nggak ada ya? Nah, itulah Bang yang saya bilang. Saya penasaran nih. Kenapa nggak ada? Kan mereka jujur, orang nggak dikasih gimana? Orang nggak dikasih ya? Siapa yang nggak kasih? KPU. Saya tuntut lagi KPU, Bang. Saya tanya KPU, mana? Oh, ini luar biasa. Saya kejar, Bang. Semua orang diajar. KPU DKI, Setnek, saya kejar, Bang. Mencari barang ini, Bang. Bapak ke Setnek juga ya? Saya kan nggak boleh ini, ibaratnya saya tembak kemana-mana nih. Orang ini barang ini berharga banget bagi saya. Betul. Harta korun ini. Itulah di KIP Bang di sidang ketahuanlah semua. Ternyata memang KPU tidak memberikan, walaupun itu sudah 25 tahun yang lalu. KPU terakhir kemarin sidang kita di KI Jateng, ya di Solo, di Jawa Tengah, kita dengan termohon
KPU Kota Solo. LKD, LKD. lembaga LKD Solo, iya, Kota Solo Kearsipan Daerah Kota Iya, Solo. iya. Kita panggilkan majelis memanggil saksi yaitu pihak terkait yaitu KPUD Solo. Jujur mereka bang, tidak ada kami arsipkan. KPUD Kota Solo bilang tidak ada kami arsipkan. Tidak ada bang. Artinya dokumen persyaratan itu di mana? Katanya masih disimpan. Loh, mereka coba berapa beraninya mereka menyimpan itu? Gimana kalau hilang? Iya, agak ini ya. Jangan-jangan nanti nasibnya seperti surat seper-seper. Aduh. Betul nggak? Konspiratif sekali ini, betul. Tapi ya syukurnya mereka masih bilang masih ada. Kita tunggu. Ya bahaya juga kalau mereka bilang hilang, lebih parah lagi. Ada disimpan tapi tidak diarsipkan. Tidak diarsipkan. Nah, pertanyaan lagi kan mereka kan bukan tupoksinya untuk arsip. Kita Memang tahu. Itu di LKD tadi ya. Iya. Kita tahu lah bang. Saya kan udah main-main ke Andri tuh. Saya udah berapa kali ke Andri. Jadi treatment untuk merawat dokumen ini kan ada. Dokumen fisik masuknya. Iya. Oke. Dan KPU tidak punya anggaran untuk itu karena memang bukan tupoksinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tiba-tiba jamuran dimakan, rusak, iklimnya nggak terjaga, siapa tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Walaupun mereka bilang ada hukumannya ya ada. Nah, dari situ bang, saya juga ini bang, saya cari tadi, saya ke Setnek juga, saya juga ke BUMN. Saya cari ke BUMN juga, karena beliau pejabat negara di Danantara. Saya cari juga, saya kejar bang. Ada hitungan saya ada 11 lembaga, kementerian lembaga pemerintah daerah. Bentar bang, abang ini keliling nih. Keliling saya. 11 lembaga, itu bukan usaha yang gampang ya. Dan kosnya juga lumayan tuh. Ya. Abang yang modalin siapa nih? Saya pribadi bang. Bener nih. Serius bang. Serius nih. Serius saya. Bukan dari sana sini. Enggak. Ntar ada tokoh belakang layar lagi. Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak, saya jamin ini 100%. Artinya bisa PPATK bisa nggak apa buka lah. Rekening saya nggak apa-apa. Karena memang nggak ada. Ya istilahnya gini, kayak saya juga apa ya? Saya itu kalau penasaran, saya kejar bang. Saya orangnya gitu. Kalau penasaran, enikos kejar demi jadi sesuatu insting yang peneliti jalan iya. ya. Dan aku melihat benefitnya juga ada. Aku juga nggak apa istilahnya, ya jangan malu-malu lah. Nanti kan aku terbitkan buku. Oh, bagaimana terbit buku ya? Karena buku ini akan lebih mahal karena investigatif. Ini bagian dari white paper atau? Oh, enggak lah. Ini warnanya kan beda. Menyambung tadi. Saya jelas ini tidak ada hubungan bang. Siap. Saya karakter buku saya jelas beda, jenis penelitian saya beda. Kalau mereka itu, kalau saya perhatikan penelitian mereka itu sifatnya eksploratif. Makanya terkesan mereka itu tidak punya pola. Padahal memang itulah tipikal penelitian yang namanya eksploratif. Explore. Bayangkan abang dulu misalnya orang belum tahu bumi itu bulat. Magellan itu Columbus dia kira tembus ke Filipina. Iya. Padahal dia ketemu Bahama. Iya. Karena apa? Itulah explorer bang. Jadi kita jangan berharap pada perfect inilah, seperti saya yang penelitian saya tentang eksplanatif. Satu lagi tujuan penelitian ada 3 ya, explorer, explanatif, deskriptif. Saya explanatif. Makanya saya banyak ini bang, banyak pembanding. Abang akan lebih komprehensif bahan materinya, oke. Kayak ini jajah inilah, kan nggak mungkin saya ambil satu saya terangkan. Yeah. Kalau saya nggak butuh yang lain, ini akan saling terkait, saling menjelaskan satu sama lain, saling menguatkan. Ini balik ke sini bang. Iya. Ini barang udah kebuka nih. Tadi abang udah yang atas, yang tengah, sama yang paling terakhir yang terbaru. Kita sudah lihat. Publik kan pengen tahu sebenarnya. Ijazah Pak Jokowi ada nggak? Asli nggak? Atau memang palsu, dipalsukan atau gimana? Ini kita mau lihat hasil empiriknya abang lah kira-kira dari sisi ilmiah ya. Kalau abang silakan Pak, gimana? Nah, jadi saya harus jawab yang amannya saya. Iya kan? Karena ini kan saya selaku yang punya big thinker ya. Siap. Gambar helikopter view aja semua abang. Saya jaga nih bang. Kalau saya nanti kelewatan masuk ke area orang juga nggak enak. Nggak apa-apa. Iya kan? Kayak tadi nih bang, kan saya udah ruang lingkup kan udah jelas. Saya nggak mau berarti masuk ke ranah peneliti RRT. Oke. Ya kan? Makanya bang, penelitian saya adalah bukan asli atau tidak, tapi ada atau tidak. Ada atau tidak. Iya, saya lebih ke level ontologis, filosofisnya. Ada atau tidak dulu. Ada atau tidak dulu ya. Nah, gimana kita mau jawab asli atau tidak kalau nggak ada?
Oke. Betul nggak? Kan selama ini nggak ada, Bang. Ya kan kebutuhan selama ini kan memang nggak ada. Belum ada yang lihat. Yang ada adalah pengakuan Dian Sandi di medsos. Klaim masing-masing. Masih klaim. Nah, ini saya jawab, Bang, dengan kacamata publik. Kacamata lembaga publik. Dan hipotesis saya adalah ijazah tidak ada. Kenapa hipotesis harus begitu? Karena memang maaf, Bang ya, jadi kelamin penelitian harus ada. Supaya jelas apa yang mau dicari. Sorry Bang, hipotesa Abang ijazah tidak ada. Ijazah tidak ada. Kenapa Bang? Summary-nya begitu. Abang coba, nggak apa-apa saya sebut TV swasta. Ya TV sebelah lah Bang. TV sebelah lah. Jadi di TV sebelah Bang tahun 2017 ada suatu acara kesaksian pelaku pembuat ijazah palsu di Pramuka. Iya, Jakarta. Dihadiri Menteri Ristek, dihadiri komisioner KPU. Waktu itu ya, Nah, sebut saja namanya Iwan katanya kan. Jadi si Iwan ini bilang gini, dia itu untuk memalsukan ijazah persyaratan tak perlu asli. Jadi dia segitu gampangnya ya? Segitu gampangnya. Dia fotokopi yang asli, dia ganti fotonya, difotokopi lagi, tinggal dia bawa hasil fotokopian nilai guys ke lembaga yang sesuai logonya, dikasih amplop, selesai, langsung dileges. Nah, lebih canggih lagi gimana kalau ada yang curiga katanya, kita rawat, dirawat Bang. Artinya kalau maksudnya gimana dirawat? Misalnya gini, sama yang leges ya, kalau nanti ada yang nanya dari sana klarifikasi, bilang iya ya, bener Bang, dia rawat itu orang. Jadi begitu sih ada verifikasi administrasi, iya benar itu punya kami kan gitu. Jadi orang administrasi di rektoratnya dirawat sama dia. Jangan bukan orang administrasi, rektornya juga dirawat, tergantung jabatannya. Dia cerita Bang di situ. Inilah akibat ini, makanya saya sebelum meneliti Bang, saya teliti dulu semua. Saya cek datanya ini. Saya harus menemukan hipotesis yang mendekati. Ya jangan saya menghayal lah. Hipotesis itu nggak boleh ngambang. Dan saya itu jadikan nanti saya kasih tunjuk. Itulah panjang durasi acaranya Bang 2017. Nanti kita. Abang sorry, saya ulang lagi nih. Abang tadi bilang hipotesa Abang ijazah Pak Jokowi tidak ada. Lah ini yang dibuka ini apa berarti? Jadi ini saya terangkan. Bagus pertanyaannya Mas. Jadi saya kan saya punya filosofis Bang selaku peneliti. Kalau Anda menganalisis sampah, maka Anda akan memproduksi lebih banyak sampah lagi. Seram nggak nih Bang? Ininya kemana Bang? Logikanya kemana itu Bang? Artinya saya pastikan dulu data penelitian saya bukan sampah. Ini saya dikasih, ini benar, ini dikasih lembaga yang benar. Tapi mau saya uji Bang, sampah atau enggak ini? Nah, saya uji, saya tanya, kan saya nggak cerita tadi bahwa di KPU sebenarnya saya minta dokumen-dokumen juga. Yang lain? Iya, saya minta dokumen bukti verifikasi. Dokumen bukan cuma ini yang Abang ajukan? Bukan. Terus lanjut. Ini kan hanya untuk memvalidasi, ini kan harus ada dokumen mengalaskannya. Abang ngetes nih ya, cek ombak ya? Iya. Lanjut terus gimana? Tahu nggak jawabannya Bang? Gimana Bang? Tak satu pun KPU pernah melakukan klarifikasi terhadap ijazah. Maksudnya verifikasi cross check mereka? Iya, jadi gini Bang ceritanya, saya cerita dikit. Iya. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu memang ada prosedurnya. Kalau ada fotokopi ijazah dari caleg, capres, calon kepala daerah, dicek, diverifikasi katanya. Verifikasi ini ada 2 lapis. Verifikasi administrasi dan verifikasi klarifikasi. Faktual berarti ya. Mungkin rejim dulu faktual. Aku dengar memang agak banyak istilah. Banyak istilah lah ya. Tapi yang terbaru itu memang klarifikasi. Kalau verifikasi administratif cukup memastikan saja ke instansi. Ada enggak nelfon mungkin? Iya benar gitu kan. Verifikasi klarifikasi ada kalimatnya di PKPU-nya. Klarifikasi dapat dilakukan jika mencurigakan. Ada laporan masyarakat, ada laporan Panwaslu. Artinya klausul ini nggak wajib ya? Kalau yang atas yang dianggap nggak bermasalah, mereka nggak perlu turun cross check ya? Namanya juga diskresi, kata dapat kan diskresi. Diskresi pula ini kan. Pertanyaan saya Bang sederhana. Berani nggak Abang mencurigai pejabat incumbent?
Iya, kalau mencurigakan harusnya berani. Kelar hidup abang, bang. Abang curigain presiden, bisa nggak selamat abang? Gimana ceritanya? Ya kan? Iya. Jangankan presiden, caleg aja coba abang gitu-gituin, berani nggak? Ya bang, lanjut yang tadi. Abang kan bilang ini sampah atau bukan? Nah, lanjut yang situ. akhirnya bang, karena saya memang rencana mau penelitian saya ini submit ke jurnal yang katakanlah mau bikin Scopus, jurnal ya, oke. yang bagus. Oke. Kan saya akan gugur di uji data. Mereka kan akan tanya, mana buktinya data Anda ini fotokopi asli dari fotokopi katakanlah dari ijazah asli. Iya. Tidak ada, Bang. Seharusnya kalau ada klarifikasi, ada dokumen itu bahwa sudah diklarifikasi, ini fotonya tanggal gini klarifikasinya, ini sanding asli, ini fotokopinya, kan seharusnya begitu. Ini orang yang mengklarifikasi. Berita acara klarifikasi itu nggak gampang, Bang. Mungkin gini bang, sorry bang ya, ini pendapat saya. Kalau KPU pusat tidak melakukan verifikasi klarifikasi atas ijazah ini, artinya mereka nggak mencurigai dong. Iya. Kan jika tadi klausulnya kan, diskresi pula itu kan. Iya. Berarti di tahap awal dari verifikasi administrasi mereka nggak mencurigai incumbent ya, karena itu kan posisinya. Apakah karena itu atau memang nggak curiga? Tapi dengan tidak adanya verifikasi klarifikasi, apakah bisa disimpulkan kalau ijazahnya nggak ada? Sekarang kan gini bang, makanya saya batasin. Saya ini berangkat dari kacamata publik. Oke. Undang-undang kita sudah jelas, ya kan? Kalau tidak ada publik yang menyaksikan ijazah itu, saya tanya balik, abang bilang berani nggak bilang itu ada? Kalau ada badan publik yang tidak menyaksikan itu, badan publik tidak menyaksikan itu Iya. ada atau enggak ya, kita ya butuh keterangan ofisial sebenarnya kan. Iya, Bang. Ini Lah, ada. orang sekarang aja teman-teman mahasiswa baru melamar kerja kasih tunjuk aslinya kok. Tapi ini kan udah legalisir bang. Legal itu bang administratif. Betul, tapi kan kampus official. Tadi saya soal legalisir nih bang, saya mumpung ingat ya. Ini menarik. Abang mungkin boleh lihat nih legalisir kan. Kemarin sempat dipermasalahkan Mas Roy juga kan. Ada Yogyakartanya, mungkin bisa zoom teman-teman. Ada Yogyakartanya, ada stempel berwarna tanda tangan, tapi ada nggak ada bang. Tanggal. Iya. Bang Roy bilangnya tempus ya kalau nggak salah. Iya. Ini abang melihatnya gimana? Sebagai peneliti ini melihatnya gimana? Nah, ini benar apa enggak nih? Nggak ada tanggal nih, benar apa enggak? Itu tadi kan saya sempat spill tadi disinggung bahwa saya kira dulu awalnya ada tanggal ini bang. Yang ditutup itu ya, Iya, yang tadi ditutup 9 itu. item tadi. Iya. Oke. Makanya saya tuntut dari 9 itu ada tanggal. Ternyata tadi firm. Setelah yang ketiga saya dapat sampel dari Sama juga enggak? sama juga nggak ada tanggalnya. Kenapa saya minta ini? Saya tahu di Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 73 jelas disebut pengesahan legasi ini harus memuat ABCD. Salah satunya adalah huruf poin B ayat 2 poin B itu menyebut tanggal. Berarti ada maladministrasi. Berarti legalisir dari UGM ini maladministrasi. Maladministrasi. Saya bisa uji. Nanti baca aja pembaca. Cek itu di Kalau kita sorry Bang, kalau kita balik yang ke tadi, harusnya ini mencurigakan dong. Bisa menggunakan yang klausul 2 jika mencurigakan klarifikasi langsung. Itulah saya bilang bang, seharusnya kalau nggak tahu, saya mungkin peneliti ijazah di KPU yang kalian nggak kurang literasi. Saya nggak ngerti ya. Saya belum menuduh bang ya. Oke, siap. Artinya tetap saya juga pasti curiga ke arah sana. Jangan-jangan tanda kutip. Jangan-jangan. Ya kan? Tapi kembali bang ke hipotesis tadi saya, ya, bahwa hipotesis saya itu berangkat dari perawatan tadi. Ya. Ya kan? Asli ini. Asli selesai. Ini kok nggak ada tanggal? Mungkin KPU kok nggak ada tanggal? Ya kami begitu. Di universitas kami begitu, memang nggak perlu tanggal. Ya, mungkin si yang klarifikasi juga kurang pemahaman undang-undang. Iya. Oh iya, oke. Kalau dia baca aja undang-undang ini, selesai dia kejar dia semua. Benar nggak ini? Mana tanggalnya? Tiga-tiganya nggak ada tanggal ya. Ini bang, inilah bang. Jangan anggap sepele yang saya dapat ini bang. Ini nilainya jauh lebih berharga daripada yang asli. Kenapa? Dia mengandung rekam jejak waktu. Bayangkanlah nih bang, sebuah tanggal di sini, tanda tangan ini semua bisa ditelusuri bang. Iya, itu penting sekali Penting. sebenarnya. Misalnya nih kalau katakanlah ini kan 2019, di leges dia katakanlah 2019. Tiba-tiba begitu kita kasih ke publik ada yang meleges itu hari yang sama. Iya kan? Iya.
ditengok tangga kok beda tanda tangannya. Kan bisa gitu, Bang. Oh, itu tanda tangan yang pelegalisirnya ya. Oke. Terus sekarang tadi kebetulan aku spill juga. Tadi demokrasi Indonesia terbukti menang. Keterbukaan informasi dimenangkan oleh KIP lagi, kawan-kawan Bon Jovi. Semua dokumen dibukakan, Bang. Yang di UGM. Dokumen apa nih? Dokumen yang dimintakan mereka gini-gini, Bang. SOP, legislatif, permintaan yang legis siapa-siapa aja tanggal segini. Ini bisa dimintakan kalau tahu tanggalnya. Menarik ya. Iya. Kan bisa dirunut, Bang. Misalnya ada di tahun 2019 bulan Juli ada 100 orang yang minta. Oh, Kan analognya. Oke, yang si Anu nomor berapa? Kan bisa kita ketahuan. bisa lihat dari situ ya, tracking dari situ. Bisa ya. tracking. Inilah bahayanya, Bang. Jangan main-main dengan ini. Makanya saya bilang, penemuan saya sudah cukup. Saya bilang ke teman-teman media, saya nggak perlu aslinya. Apa nggak perlu aslinya? Ngapain? Orang itu juga Indonesia kalau ada aslinya. Asumsi kan gitu ya. Nah, saya hanya butuh 5 spesimen ini. Begitu 5 spesimen ini lengkap, saya akan bilang ke Abang, hipotesis saya diterima atau ditolak. Kan penelitian itu kan begitu ya. Hipotesis betul. H0 diterima atau H1 yang diterima. Oh, oke. H0 saya, misalnya H0 itu saya ijazah tidak ada. Ijazah tidak ada. Ya bisa aja ditolak, berarti ada. Ada. Kan Nah, gitu. iya kalau H0 ya. Okay. Iya. Kalau tadi H1 lagi. H1-nya kebalikan. Kebetulan saya pakai H1 itu lawannya H0. Berarti kalau H0 ditolak, H1 yang diterima. Ijazah nggak ada. Ijazah ada. Ijazah ada. Iya, kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Seperti itu. Nah, ini nanti yang akan membuktikan ijazah ini satu konstruksi nggak dari 2005 ke 2019. 19. Iya. Tapi kita fokusnya pada pada legesnya. Iya. Karena saya lihat nih jenis font udah mirip semua pada mirip lah ya. Font ijazahnya ya. Iya, Okay. cuman yang susah ditiru-tiru itu kan leges tadi. Oh, oke. Tanda tangannya karena ya. iya. Karena ada prosedur administrasi di balik itu yang bisa diaudit, yang bisa kita mintakan melalui KIP. Bisa kita mintakan, Bang? Bisa ya, bisa diminta ya. Oh, bisa. Itu kan bukan informasi rahasia itu. Harusnya. Tapi saya masih penasaran, Bang, hipotesa Abang kalau ijazahnya nggak ada ya. Iya. Ini masih menggelitik nih. Ijazahnya nggak ada, terus mereka fotokopi dari aslinya dari mana? Membandingkan sebelum dilegalisir itu bagaimana ya pihak kampus ya? Abang set aja nanti acara yang saya bilang, atau nanti saya bisikin deh linknya. Dia jamblang, Bang, menteri aja kaget, Bang, menteri sama komisioner modusnya. Itu 2017, Bang. Iya. Dan saya tahu Pramuka itu sudah ada 2011. Ya, Pramuka emang legend emang. Apa yang nggak dibuat di Pramuka, Bang? Surat kematian juga dibuat. Hatinya dimaksud. Tapi Abang ini terakhir ya. Iya. Ini udah disuruh selesai sama teman-teman nih. Bang, terakhir apa yang mau Abang sampaikan dari polemik huru hara? Kayaknya udah 3 tahun kayaknya dia. 2-3 tahun Abang datang di injury time gini ya. Kalau ini injury time ya. Iya. Kalau ini akhir ya. Dengan hasil yang memang official nih hasilnya kan resmi kan. Jadi orang semua sekarang ngeliatnya ke Abang Mona. Abang mau sampaikan apa nih? Jadi, Bang, gini, karena saya berangkatnya dari grand teori kebijakan publik, Iya. maka saya menggunakan tools analisa kebijakan publik. Iya. Saya sudah dapat ini, Yes. dan dokumen memang terbukti belum di verifikasi klarifikasi. Dan ada satu lagi sebenarnya levelnya yang lebih tinggi, Bang. Apa tuh, Bang? Itu namanya autentikasi. Ini di rejim Undang-Undang Kearsipan nomor 43 tahun 2009. Karena ijazah presiden ini yang di KPU itu termasuk benda sejarah, Bang. Benda sejarah. Itu harus permanen, tidak boleh dihapus dan diarsipkan. Ini autentifikasi tadi ini. Iya. Oke. Tahu nggak, Bang, proses autentifikasi itu gimana? Kayak apa tuh, Bang? Itu lebih tinggi grade-nya dari klarifikasi. Kalau klarifikasi, misalnya gini, mana fotokopi, mana asli? Oh ya ada, cukup. Cek faktual. Foto, buat berita acara. Klarifikasi, autentikasi enggak, Bang? Abang kasih ininya, abang kasih aslinya, otentik nggak aslinya ini sama fotokopinya? Dicek. Otentik mana? Pertama yang mereka cek ada informasinya. Mereka harus melibatkan, untuk mencek informasi ini, mereka harus melibatkan arsiparis. Ahli arsip. Oh, arsiparis namanya. Iya, ahli pendidikan. Nah, oke, kalau sudah benar lolos, sekarang cek yang namanya otentik ijazah aslinya. Panggil ahli dokumen forensik. Wah, panjang ya? Panjang, Bang. Cek usia kertas, cek usia tinta, jenis tinta. Karena arsip
bagian memang bang kan arsiparis kan memang kerjanya begitu. Dan ada tuh kalau penonton nanti mau kepo itu apa autentikasi, ada peraturan sendiri namanya peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Isinya Tentang autentifikasi itu lebih detail. Lebih detail. Tahap-tahapnya juga ya. Kebayang nggak bang siapa yang mau ngasih ke sana bang? Ya. Saya curiganya begitu ya. Ya. Makanya nanti bang, harapan saya nanti habis ini setelah terkumpul saya mau mengadakan CLS. Apa itu? Sidang citizen lawsuit. Oke. Ya, saya akan tuntut, saya akan bilang ke hakim, Pak Hakim tolong buat kebijakan baru agar KPU Andri bisa memaksa KPU menyerahkan dokumen untuk diautentikasi. Andri bisa memaksa KPU untuk mengotentikasi. Oh, oke. Karena sampai saat ini barang ini ada di KPU tapi tidak mau dikasih ke Andri, tidak mau dikasih ke LKD. Ini antara KPU nggak ngasih atau Andri nggak minta, Pak? Terbukti bang, Andri kasih tunjuk suratnya, kami minta kok. Oh, ada ya. Uniknya bang, Andri cerita waktu itu KPU cerita sama Andri di sidang, 17 kontainer dikasih bang, tak satu pun ijazah. Tak 17 kontainer, nggak ada ijazah. Nggak ada ijazah. Nah, itulah harapan. Gelap gulita nih bangsa kita. Oh, saya nggak ngerti nanti, jangan-jangan super semar hilangnya super semar akan terulang lagi. Ya. Gitu bang. Wah, ini teman-teman ya, kita menarik sekali nih, panjang sekali nih. Abang Bona terima kasih sudah hadir di sini, ngobrol panjang lebar, membuka hasanah kita nih ya. Yang penting ini hasilnya sudah verify nih kan abang kan resmi ya. Verify. Buat teman-teman terima kasih juga sudah menyaksikan kita yang sudah menonton di YouTube Nusantara TV, NTV News ID. Jangan lupa like, share dan komen. Yang penting subscriber. Terima kasih Bang Bona, teman-teman terima kasih. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abang, thank you berat. Ya, salaman ngobrol. Ini